Bismillahirrohmanirrohim. Saatnya berbuka. Setelah minum, gelas diletakkan. Janganlah lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhaturkan membuka jelang iftar Islam, acara kesayangan. Masya Allah, jumpa kembali pemirsa bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Pemirsa, berbicara masalah sholat adalah komunikasi yang terindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekat antara kita dengan Sang Halik, antara yang miskin dan yang kaya, maupun pendosa besar sekalipun. Apabila bertaubat, memperbanyak sholat dan berdoa, serta selalu dekat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Pemirsa, kali ini Jelang Iftar akan membahas masalah sholat komunikasi yang ternikmat. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang hari ini hadir. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang pertama Bapak Dr. Muhammad Sarip Hidayatullah LC. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak. Sama-sama. Di tengah kesibukannya sempat hadir ke sini. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa, beliau Wakil Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Sarip Hidayatullah dan juga masih aktif sebagai Ketua Umum DPP ADAI. Ya, dan narasumber yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Suherman MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungu-ungu, cerah sekali pagi hari ini Ustadz. Terima kasih Mbak Mugi. Iya, beliau aktif sebagai Dai Ambasador di Korea Selatan dan juga Sekjen MGMP PAI Provinsi DKI Jakarta. Dan beliau juga Ketua Komisi Publikasi dan Penerbitan ADAI serta Komisi Infokom MUI Jakarta Timur. Masya Allah, makasih banget udah hadir Ustadz Suherman ya. Ini dua narasumber kita nih aktifnya luar biasa ya, semua di jalan Allah insya Allah ya Ustadz ya. Amin, amin. Puasa kita Ustadz? Siap, insya Allah. Siap, tetap puasa walaupun banyak aktivitas. Baik, untuk Ustadz Sarif ya. Ustadz kan tema kita kali ini Masya Allah bagus banget ya, sholat sebagai komunikasi yang terindah. Nah, maksud dari sholat sebagai komunikasi yang indah itu bisa dijelaskan Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mugi. Sholat itu secara makna adalah doa. Ya. Sebetulnya selama kita melakukan sholat, yang kita lakukan itu semuanya doa. Dan dalam doa itu sebetulnya ada komunikasi. Komunikasi antara kita yang berdoa, dalam konteks sholat kita yang sedang sholat, dengan Allah yang kita mintai. Dan kalau kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat, sesungguhnya itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting sebetulnya kita perlu memahami bahwa yang butuh sholat itu kita, bukan Allah. Betul Ustadz. Kita yang ingin berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela waktu kita, ya apapun yang kita jalani, profesi, kegiatan, apapun yang kita lakukan, ya kita minggir sejenak, kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu mulai pagi hari setelah kita bangun, kita menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Itulah komunikasinya. Dan kalau kita memahami betul di situ betapa dalam apa yang kita baca, dalam apa yang kita lakukan dalam sholat itu semuanya adalah dalam rangka berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kita sholat subuh, kita menjalani aktivitas, mulai menjalani aktivitas pagi hari, ada jeda lagi di siang hari, kita sholat lagi, kita menyapa Allah lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa fokus kita. Fokus kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, karena ada yang kita sandari. Allahus Somad, Allah yang tempat bersandar. Kalau kita tidak memahami itu persoalannya, sholat seperti menjadi beban bagi kita. Padahal sholat itu bukan beban, sholat itu kita yang membutuhkan. Sholat itu sarana kita mengkomunikasikan permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholat asar, maghrib, isya, dan seterusnya.
Masya Allah. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi, Betul. miskom ya. Jadi kalau komunikasinya itu rutin ya dengan sholat 5 waktu ditambah juga dengan sholat sunat dan lain sebagainya, itu insya Allah ya apa yang kita inginkan kita berdoa sama Allah tepat. Jadi curhatnya bergantunglah kepada Allah bukan kepada makhluknya. Betul, ya bukan Ustadz saat ya. kita butuh Betul, saja. betul Ustadz. Rutin kita lakukan, disitulah kita akan menemukan Iya. kenikmatan, keindahan dalam berkomunikasi dengan Allah Betul. yang menciptakan kita. Masya Allah, betul sekali apa yang tadi Ustadz Syarif jelaskan ya. Dan Ustadz Suherman ya, sholat ini kan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah semua Nabi juga melakukan sholat? Lalu Ustadz Suherman, bagaimana cara mereka sholat? Ya, silakan Ustadz Suherman. Terima kasih Mbak Mugi. Terekam jejaknya di beberapa ayat Al-Quran, kita akan dapatkan satu contoh. Misalkan dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam juga menunaikan ibadah salat. Ya, walaupun dalam Quran surah ke-19 ayat 2 sampai ayat ke-4 rekam jejak Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam itu divonis oleh tabib, inni wahanal azmu minni washta'al ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam keadaan fisik letih, rambut memutih, istri yang menopause, mustahil akan punya keturunan. Iya. Tapi beliau tinggalkan pendapat tabib tadi, kemudian berangkat. Dalam ayat 38 dalam Quran surah ketiga Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria fokus untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa terbaiknya. Salah satu di antara doa terbaik Nabi Zakaria tidak lain adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Thayyibah dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada fisik. Fisik baik itu dinamakan dengan thayyib. Makanya kalau kita berkunjung kemudian bertemu dengan orang Arab, ditanya kaifa halak ya sayyidi? Apa kabar Anda Tuhan? Ana thayyib. Thayyib itu menunjuk kepada fisik. Kadang yang baik itu belum tentu menunjuk kepada fisik. Ya, satu contoh misalkan berapa banyak yang namanya thayyib di Indonesia, tapi tidak pulang-pulang sampai 3 kali puasa, 3 kali Ramadan. Iya. Tapi di sini Nabi Zakaria diingatkan kembali bahwasanya beliau fokus kepada doanya. Yang kedua, ya, fanadatsul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria fokus amalan yang kedua tidak hanya doa tapi juga qaimun, berdiri tegak, yusalli, sedang menunaikan ibadah salat. Disinilah tanda bukti bahwa belum sempat dia ruku, belum sempat dia sujud. Qadarullah ayat lanjutannya tidak lain adalah Allah berikan satu karunia nama terbaik langsung datang dari sulbi beliau, Yahya alaihi salatu wassalam, yang itu pun langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu nabi. Nabi Musa pun juga dalam keadaan yang lalai, dalam keadaan yang gelisah. Apa kata Allah? Aqimis sholata lidzikri. Tunaikan ibadah salat untuk mengingatku. Kita akan dapatkan dalam Quran surah ke-20 tepat pada ayat ke-14. Nabi Ismail pun tidak hanya saja personal, dia menunaikan ibadah salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah ke-19 tepat pada ayat 54 sampai 55, satu keluarga utuh Nabi Ismail menunaikan ibadah salat. Rekam jejak para nabi menunaikan ibadah salat itu nanti akan kita dapatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari yang kemudian sekarang sudah disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tepat pada nomor hadis 348. Di situ para nabi juga menunaikan ibadah salat, namun ibadah salatnya masna, 2 kali, di waktu pagi dan di waktu petang. Itu pun juga diungkapkan sebagaimana dari nama istilah surah Al-Fatihah yaitu masna atau sab'un minal masani. Baik, ya. Ustadz Herman. Jadi pada intinya semua nabi pun diperintahkan ya untuk melakukan sholat. Betul. Ya, Masya Allah. Nanti kita sambung lagi ya Ustadz ya. Kita jedah dulu ya. Ya pemirsa, sholat ibadah yang ternikmat sebagai bentuk kita komunikasi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, jelang iftar kembali lagi setelah yang satu ini.
Jelang Iftar hadir kembali tema kita sholat ibadah yang ternikmat. Ya, Ustadz Suherman, penjelasan yang tadi kan masih bisa kita sambung ya. Jadi intinya bahwa para nabi pun itu juga diperintahkan untuk sholat. Nah, lalu bagaimana cara mereka sholat? Apakah sama Ustadz? Ya, silakan Ustadz Suherman. Baik, jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Bari yang merupakan kumpulan daripada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada hadis bab yang kaifa qudiyatis salat, bagaimana diperintahkan ibadah salat oleh para nabi pada sebelumnya, itu tidak lain adalah kita akan dapatkan pada hadis yang pertama. Di situ diungkapkan bahwa seluruh para nabi menunaikan ibadah salat masna masna. Jadi dua rakaat yang mana mereka lakukan di waktu bukron, yaitu di waktu pagi, kemudian juga dilakukan pada waktu petang. Nah, itu terkait dengan ibadah salat yang dilakukan oleh para nabi. Adapun dalil merujuknya tidak lain adalah dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Salah satu di antara namanya adalah sab'un minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka beliau juga mengungkapkan dengan kalimat salat dilaksanakan pada waktu pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, diungkapkan dengan Al-Fatihahnya 2 kali. Iya, Masya Allah. Jadi semuanya memang sudah begitu sempurna ya, yang diarahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kepada kita, tapi kita terlebih dahulu pastilah kepada para nabi rasul kita semua. Ya, baik, Ustadz Syarif, dalam sholat itu kan banyak gerakan yang kita lakukan. Nah, apa makna dari gerakan-gerakan sholat kita sehari-hari itu, Ustadz Syarif? Iya, gerakan sholat ini kan ya, kalau kita melakukan sholat, kita tahu bahwa mula-mula yang kita lakukan adalah kita bertakbir, ya. Terus saat takbiratul ihram itu posisi tangan itu seperti ini. Nanti itu menandakan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang kayak gini nih ya. Ya. Berarti kita pasrah nih. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kan posisinya kan harus sejajar. Iya. Telinga, meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan mazhab di situ. Tapi semua menyampaikan bahwa ketika takbiratul ihram itu kita menghadapnya lurus ke depan. Kita harus tahu fokus kita, fokus hidup kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, saya ini dalam sholat ini yang kita menghadapnya kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Itu fokusnya. Lalu kemudian kita lanjutkan setelah takbiratul ihram. Lalu doa iftitah, meskipun ada perbedaan redaksi, ada yang pakai ini wajah tuh, ada yang pakai doa, ya biasalah dalam Islam riwayat yang berbeda itu biasa karena nanti sumbernya meskipun sama-sama dari Rasulullah SAW yang membawa sumber itu orang-orang yang berbeda. Lalu kemudian pada saat setelah selesai doa iftitah kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ya kalau nanti dikaitkan juga dengan rahasia bacaan sholat, ya itu di dalam Al-Fatihah isinya semuanya doa. Dari awal sampai akhir isinya doa. Dan para ulama meminta kita untuk fokus pada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus yang diminta di sini? Ini jalan istiqomah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ya saat kita membaca ya surah Al-Fatihah itu intinya sebetulnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Memang kita memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah biasa. Itu dianjurkan dalam kita berdoa, kita memuji dulu. Samalah kita kalau ketemu seseorang yang kita butuhkan, yang kita sanjung-sanjung dulu. Kita tidak langsung menyampaikan hajat kita. Ya, baru setelah diberikan sanjungan, diberikan hal-hal yang positif baru kita meminta. Ya, ihdinas siratal mustaqim posisinya kan tidak di ayat yang pertama. Ya. Kenapa? Ya karena alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin itu pujian semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang menjadi inti dari gerakan sholat adalah ruku
dan sujud. Ya, ruku dan sujud ternyata buat sehat juga ya. Betul. Ustadz ya. Ada seorang profesor di Surabaya, di UIN Surabaya itu menulis mukjizat gerakan sholat. Ya, betul. Artinya semua gerakan sholat itu ada faedahnya, ada keistimewaannya, ada manfaatnya termasuk untuk kesehatan fisik kita. Ruku itu saya menyebutnya adalah separuh sujud, setengah sujud. Dan di dalam gerakan ruku itu ada otot belakang yang ditarik, dalam tanda petik seperti dipaksa ditarik ya, untuk ya aktivitas sehari-hari yang mungkin orang yang terlalu banyak duduknya mungkin perlu digerakkan ke arah yang berbeda supaya tidak tegang ototnya. Yang banyak berdiri, yang banyak jalan, ditarik supaya ada relaksasi di ototnya. Begitu juga dengan sujud. Sujud ini juga menarik. Sujud itu adalah bagian yang paling inti dari gerakan sholat. Dia posisinya ya paling bawah ya. Kita saat dalam sujud itu posisi kita di posisi terbawah. Tapi di posisi sujud itu adalah posisi yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sujud para ulama menganjurkan meskipun dan memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa yang terbaik saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dikala sujud. Gitu. Kita benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon. Ini belum lagi kalau melihat manfaat-manfaat dari gerakan sujud. Iya. Ya, sujud itu rukuk yang full. Nah, saya menyebut, dan posisinya betul-betul kita menghamba, menunjukkan kita sebagai hamba itu tidak punya kekuatan apa-apa. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang kita minta. Masya Allah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu memang banyak mengandung makna ya. Masya Allah ya. Yang pasti Ustadz, mudah-mudahan semakin kita banyak sholat juga membuat kita semakin istiqomah dan semakin sehat. Semakin sehat, Masya Allah ya. Ya, Ustadz Suherman mengenai sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana kita tentang sholat khusyuk? Tapi nanti kita bahas ya Ustadz ya. Ya, pemirsa, yang pasti materi kita masih terus berlanjut dengan sholat adalah ibadah yang ternikmat. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi bersama Anda semua setelah yang satu ini. Sholat ibadah yang ternikmat, Masya Allah. Kembali kita diskusi bersama dua narasumber kita ya, Ustadz Syarif dan Ustadz Suherman. Ya, Ustadz Suherman berbicara mengenai sholat, berbicara masalah sholat dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu nggak mudah ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai kehusyukan dalam sholat? Ya, silakan Ustadz Suherman. Baik, terima kasih Mbak Mugi. Jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran surah kedua Al-Baqarah kita akan dapatkan pada ayat 43, 44 sampai 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dalam sabar dan salat. Ini menjadi satu clue dari Allah Subhanahu wa ta'ala manakala ada di antara kita yang sedang terhimpit dengan berbagai macam kesalahan, dengan dosa-dosa, ingin segala urusannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nyatakan sabar kunci utamanya, kemudian minta kemudahan tidak lain adalah satu, melalui ibadah salat itu sendiri. Namun para ulama mengklasifikasikan ada beberapa kriteria orang-orang yang salat. Salah satu diantaranya ada di antara salat khasyi'un, salatnya orang-orang yang khusyuk. Walaupun nanti level tingkatan orang-orang sholat yang khusyuk itu adalah bukan level teratas ternyata. Sholat level teratas itu tidak lain kita akan dapatkan sholatnya betul-betul berimplikasi pada pribadi yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, dia senantiasa menahan dari perbuatan yang keji dan bahkan yang mungkar itu sendiri.
Tapi nanti di bawah-bawah itu ada level-levelnya. Ada sholatnya orang-orang yang muktasid, ya, orang-orang yang hemat dalam sholatnya. Barangkali setahun hanya 2 kali, Mugi. Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adhanya saja. Idul Fitri baru muncul gitu ya. Selama ini kemana aja gitu. Atau dengan sholatnya orang-orang yang golongannya ghafilun, orang-orang yang lalai. Nanti ada juga kriteria yang ketiga, sholatnya orang-orang yang daimun, terus-menerus. Yang wajib dilaksanakan, nawafil yang lainnya juga ya laksanakan. Yang level 4 ini masuk pada level salat khasyun, salatnya orang-orang yang khusyuk. Bagaimana bisa menciptakan salat yang khusyuk? Maka ayat 45 mengabarkan kepada kita, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ia mengira bahwa seakan-akan saat dia menunaikan ibadah salat, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sebatas itu, wa annahum ilaihi rajiun. Seakan-akan ini salat merupakan salat terakhir bagi dia. Maka itulah akan melahirkan kehusyuan dalam ibadah salat kita. Atau dalam pendapat ulama yang lainnya mengatakan, salah satu di antaranya Syekh Ramadan Al-Buti almarhum al-maghfurlah, beliau mengungkapkan khusyuk itu adalah buah dari sebuah kepahaman, pemahaman kita. Satu contoh saja, misalkan di antara hadirin, bahkan Mbak Mugi kalau kita sering melihat film-film India, Bollywood, ya, biasanya kalau sudah mulai lari-lari di taman, ini pasti apa? Sudah bisa kita tebak, pasti akan nyanyi. Itulah paham ketika kita fokus kepada salah satu tontonan. Makanya di sini kita diminta untuk fokus, tidak hanya fokus secara gerakan, tapi juga fokus terhadap bacaan-bacaan kita. Maknanya apa? Kita diminta untuk paham apa yang ada dalam bacaan salat itu sendiri sehingga muncul kehusyuan dalam salat kita. Iya, jadi kalau kita juga mengerti apa yang kita ucapkan itu, minimal kita pun sadar, oh ini saya harus seperti apa setelah ini, ya baik. Jadi mengaplikasikan ya semua apa yang dari salat tadi, kita juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga sangat penting sekali ya Ustadz Suherman ya, Masya Allah ya. Baik, nah yang tadi kalau kehusukan sholat, yang pasti juga kalau bisa suasananya juga mendukung ya. Jangan sampai nanti sholat musik hingar-bingar lagi. Minimal ada usaha kita juga ya Ustadz ya. Bahkan mohon maaf, ada terekam jejaknya para sahabat dalam keadaan tertancap oleh duri, tertancap oleh panah, tapi mereka begitu nikmat dalam sholatnya. Karena kenapa? Mereka meyakini saya sedang komunikasi dengan Allah, seakan-akan ini merupakan sholat terakhir bagi saya. Masya Allah ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah ya, dan juga khususnya bagi saya masih fakir ya, mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Herman tadi juga membuat kita semakin introspeksi diri. Bagaimana setelah ini saya sholatnya? Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, Masya Allah. Seperti tadi Ustadz bilang bahwa seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir kita. Dan kita juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dan Ustadz Syarif ya, dalam sholat pastikan juga adab-adab yang harus kita lakukan ya, agar sholat kita tuh benar-benar bagus di mata Allah. Nah, bagaimana adab-adab kita yang harus kita lakukan pada saat sholat, Ustadz? Iya, kalau kita melihat ada ayat Al-Quran yang menyebut wailul lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu bisa loh malah justru tidak dapat pahala. Nah, malah dia dapat neraka wel. Orang yang sholat malah tidak dapat pahala. Tidak dapat surga, itu? Tidak dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dapat wel. Nah, alladzina bagaimana? hum an sholatihim sahun. Saat sholat dia lalai. Bisa dua itu pengertiannya. An sholatihim sahun, dia lalai akan perintah sholatnya. Bisa juga dia lalai dari memaknai, dari adab ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang disebutkan oleh Ustadz Suherman bahwa ada kata ghafil, ada kata khusyuk. Ghafil, khusyuk, orang yang sholatnya lalai, ya, yang sahun kalau dalam bahasa Al-Quran juga ghafilun juga, ya, itu artinya dia dalam sholat tidak ya menata adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap sholat itu hanya kewajiban, dia menganggap seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membutuhkan sholat kita, itu artinya dia tidak punya adab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya adab itu muaranya sebetulnya dari ilmu. Kalau ilmunya cukup, paham tentang apa yang dibaca saat sholat, apa yang dilakukan saat sholat, siapa yang kita sholat itu untuk siapa, itu insya Allah kita tahu adabnya. Maka secara singkat bisa dikatakan bahwa
ketika kita sholat, adab yang harus kita jaga adalah bagaimana saat mengerjakan, melakukan, membacakan ya apa yang kita baca dalam sholat itu, kita ya mengerti bahwa kita yang membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan, dan tadarru ya, menundukkan hati, menundukkan diri. Maka dalam sholat kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud kita. Kenapa kita melihat tempat sujud kita? Disitulah kita diminta untuk khusyuk, untuk fokus pada tujuan kita. Ya, bahkan nanti kalau kita lupa segala macam, ada yang disebut sujud sahwi, itu sebetulnya sedang diingatkan. Jangan sampai saat sholat kita lalai, ya, ghafil, tidak khusyuk. Itu Mbak Mugi. Baik, Masya Allah. Sharing hari ini insya Allah bermanfaat banget ya Ustadz, dan juga untuk pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semakin meningkat ya iman takwa kita, memperbanyak sholat, diwajib juga tepat waktu, ditambah juga dengan sholat-sholat sunat lainnya, sehingga komunikasi kita juga semakin dekat ya. Dan Ustadz Syarif, Ustadz Suherman, tanpa terasa waktu sudah di penghujung akhir kita hari ini. Ya, sedikit pesan silakan untuk Ustadz Suherman ke pemirsa. Tujuan hidup kita itu tidak lain adalah ibadah. Di antara ibadah yang paling utama adalah sholat. Jaga terus, jangan lengah sampai akhir hayat. Ya, makasih Ustadz Suherman, dan Ustadz Syarif silakan. Ya, sholat itu adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan sholat kita untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan. Kita manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Kita mencari tempat bersandar. Bersandarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersandar kepada manusia. Sehebat apapun manusia yang kita sandari, dia butuh tempat bersandar yang lebih tinggi lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Suherman, terima kasih banyak juga Ustadz Syarif. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat dan doa, serta memperbanyak membaca kalam ilahi Al-Quran, sehingga kita berdialog dengan Allah semakin sering, terutama di bulan Ramadan yang suci ini, di mana mustajab doa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal, mohon undur diri, mohon maaf bila ada hilaf dan kesalahan, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.